Saya agak malu sebenarnya mengakui ini. Tapi waktu saya pertama kali mencoba mengatasi diabetes saya dulu, saya punya banyak persepsi yang salah tentang diabetes. Dan kekeliruan itu membuat prosesnya atasi diabetes jauh lebih sulit, jauh lebih menyiksa, dan jauh lebih lama daripada seharusnya. Pada video ini, Anda akan ketemu 10 fakta tentang diabetes yang wajib Anda kenal sebelum Anda memperjuang kendalikan gula darah tinggi karena ternyata atasi diabetes itu lebih kompleks daripada sekedar jangan makan ini itu atau sekedar ikuti diet. Fakta-fakta yang dulu saya harap seseorang sudah jelaskan kepada saya sejak awal. Sayangnya, banyak orang sampai hari ini masih belum benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh mereka kalau kena diabetes. Karena kami juga akan memberitahu Anda bagaimana cara mendapatkan banyak informasi dan panduan yang menurut saya sangat membantu untuk mempercepat proses mengendalikan gula darah secara alami. Karena semakin cepat seseorang memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuhnya, semakin besar peluang untuk bisa lepas dari cengkraman diabetes dan komplikasi terkait. Ini yang menurut saya paling berbahaya. Banyak orang berpikir kalau saya diabetes pasti saya langsung terasa sakit. Biasanya nggak begitu. Karena sebenarnya diabetes sudah berkembang di dalam tubuh Anda selama 10 tahun lebih sebelum muncul gejala pertama. Saya sendiri dulu juga begitu, merasa baik-baik aja. Soalnya tubuh manusia itu luar biasa adaptif. Artinya tubuh tetap memaksa berfungsi seperti normal walaupun kondisi di dalam sebenarnya sudah kacau. Dan itu sebabnya diabetes sering disebut sebagai silent disease, penyakit diam-diam. Karena kerusakan bisa berjalan bertahun-tahun tanpa gejala yang jelas. Yang sering terjadi justru seseorang baru sadar setelah muncul komplikasi. Misalnya penglihatan mulai kabur, luka susah sembuh, sering kesemutan, tekanan darah naik, atau fungsi ginjal mulai menurun. Dan ironisnya banyak orang baru serius setelah terjadi sesuatu yang besar. Padahal kalau diperiksa lebih awal banyak hal sebenarnya masih bisa diperbaiki. Ini sering membuat orang bingung karena masyarakat biasanya berpikir kalau gula darah naik berarti pasti habis makan gula dan karbohidrat. Padahal tidak sesederhana itu. Tubuh manusia itu dipengaruhi banyak faktor. Saya kasih contoh sederhana. Ada orang makan nasi sedikit, tapi stres berat, tidur cuma 3 jam, banyak pikiran, besok paginya gula darah bisa tinggi. Kenapa? Karena tubuh sedang berada dalam modus stres. Saat stres, tubuh mengeluarkan hormon seperti kortisol dan adrenalin. Masalahnya, hormon-hormon ini bisa membuat hati melepaskan gula ke dalam darah. Secara biologis, sebenarnya ini mekanisme bertahan hidup karena tubuh berpikir ada bahaya, kita perlu energi cepat. Jadi, gula dilepaskan. Makanya saya selalu bilang mengelola diabetes bukan cuma soal makanan. Tidur penting, pengendalian stres penting, aktivitas fisik penting. Bahkan suasana hati juga bisa sangat berpengaruh. Ini disebut Down phenomenon atau fenomena fajar. Dan banyak penderita diabetes panik karena ini. Mereka bangun pagi, cek gula darah. Loh, kok tinggi? Padahal malamnya merasa sudah makan rapi. Saya juga sering alami begitu. Dan banyak orang langsung menyalahkan makanan malam pada hari sebelumnya. Padahal apa yang kita makan malam sebelumnya nggak berefek pada gula darah besok paginya.
Biar Su jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Menjelang pagi, tubuh secara alami mengeluarkan hormon kortisol untuk membantu kita bangun dan aktif. Masalahnya, kortisol ini juga meningkatkan gula darah. Pada orang yang metabolisme glukosanya sudah terganggu, kenaikannya bisa lebih besar. Jadi jangan langsung frustrasi. Lihat pola naik turun gula darah Anda secara keseluruhan. Karena satu angka saja tidak selalu menceritakan seluruh kondisi tubuh. Ini yang menurut saya masyarakat masih sangat meremehkan. Orang sering berpikir diabetes cuma sekedar gula darah tinggi, padahal dampaknya bisa ke seluruh tubuh. Karena gula darah yang terus tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil maupun besar. Dan pembuluh darah itu ada di mana-mana. Di mata, di ginjal, di jantung, di otak, dan semua saraf. Makanya komplikasi diabetes bisa sangat luas dan bisa menyerang di banyak tempat dalam tubuh kita. Tapi kabar baiknya adalah kalau kita nanganin diabetes dengan benar, kebanyakan komplikasi akan membaik. Dan dalam beberapa bulan bahkan hilang total. Buktinya, dalam komunitas Top Diabesitas, di mana puluhan ribu anggota berjuang lepas dari diabetes tanpa obat atau herbal, ada banyak kasus yang pada awalnya punya banyak keluhan seperti ginjal bermasalah, neuropati yang kebas-kebas di kaki, gangguan penglihatan, dan banyak komplikasi lain. Namun, setelah mereka menerapkan diet, puasa kesehatan, dan olahraga khusus, bukan hanya gula darahnya yang menurun. Komplikasi terkait diabetes membaik secara berangsur. Dan pada mereka bukan hanya gula darah yang turun, namun kesehatan mereka mengalami peningkatan secara signifikan. Mari kita dengerin beberapa kesaksian dari anggota komunitas kami yang telah berhasil kalahkan diabetesnya. Sudah kurang lebih 2 tahun jalani intermittent fasting, zero karbo, dan low karbo dengan HbA1c awal 7,5 dan terakhir 4,7. Semoga diberikan kesehatan yang lebih baik lagi. Izin menyampaikan pengalaman saya coach dan para admin yang selalu bersabar. Pertama masuk grup HbA1c 11,4. 4 hari yang lalu tes HbA1c 5,5. Sudah sekitar 4 bulan di grup ini, 1 bulan pertama saya ikuti puasa Ramadan, 1 bulan zero karbo. Lanjut intermittent fasting zero karbo 16 jam, 1 bulan juga, yang 2 bulan zero karbo aja, dan masih sering selingkuh. Kadang juga melakukan puasa sunnah Senin dan Kamis. Berat badan saya turun dari 130-an ke 100-an. Tinggi saya 185 cm. Mohon koreksinya coach. Olahraga 30 menit minimal per hari. Tes makan lotek pakai bakwan double pakai gula merah. Sebelum makan gula darah 79. 1 jam setelah makan 119. 2 jam setelah makan 120. 3 jam setelah makan 95. Kalau Anda mau juga ikut di dalam komunitas pengidap diabetes terbesar di Indonesia, silakan tinggalkan komentar di bawah video ini dan kami akan kasih Anda undangan buat bergabung. Gratis dan tanpa syarat apa-apa. Ini terdengar aneh bagi banyak orang. Kalau gula darah tinggi, kenapa malah lapar? Bukannya energi banyak? Bukankah malah makan terlalu banyak? Nah, justru itu masalahnya. Gula ada di darah tapi tidak masuk dengan baik ke dalam sel. Jadi tubuh seperti mengalami kelaparan di tengah kelimpahan. Akibatnya, otak menerima sinyal bahwa tubuh kekurangan energi dan akhirnya cepat lapar, lemas, ngantuk, dan pingin makan terus. Banyak orang akhirnya makan lebih sering,
terutama makanan tinggi karbohidrat dan gula. Dan siklusnya terus berulang. Gula naik, insulin naik, lapar lagi, ngidam lagi, terus begitu. Nah, ini mitos besar di masyarakat Indonesia. Banyak orang merasa, saya kurus, jadi pasti aman. Belum tentu. Ada orang yang terlihat kurus dari luar, tapi metabolisme di dalam tubuhnya bermasalah. Lemak bisa menumpuk di organ, di hati, di sekitar pankreas, meskipun tubuhnya tidak terlihat besar. Dan ini sering membuat orang terlambat sadar karena mereka merasa, saya nggak gemuk. Padahal pola makannya buruk, kurang gerak, tidur berantakan, dan stres tinggi. Semua itu tetap bisa mempengaruhi metabolisme dan bisa memperburuk gula darah Anda. Ini sering diremehkan, padahal hubungan antara pikiran dan tubuh sangat kuat. Saya pernah mengalami sendiri. Lagi banyak tekanan, suasana hati juga buruk, kurang tidur. Jadi gula darah puasa yang biasanya di bawah 100 naik sampai 150-an. Walaupun makanan sudah dijaga. Karena tubuh tidak bisa membedakan apakah Anda dikejar harimau atau dikejar deadline. Tubuh tetap merespons sebagai ancaman. Dan respon itu bisa meningkatkan gula darah. Bahkan bisa drastis kenaikannya. Makanya kadang solusi diabetes itu bukan cuma kurangi nasi dan karbo. Untuk benar-benar dapat kendalikan diabetes membutuhkan pendekatan yang melibatkan gizi dan nutrisi yang benar, puasa kesehatan, serta olahraga khusus dan pengelolaan stres dan tidur. Kalau Anda masih bingung harus mulai dari mana, kami sudah sediakan ilmu dan metode secara gratis. Kalau Anda mau peroleh buku elektronik ini secara gratis, silahkan hubungi kami lewat WhatsApp atau email. Nanti kami akan kirim tanpa biaya, tanpa syarat apapun. Nomor WhatsApp kami dan alamat email sudah kami cantumkan di bagian deskripsi dari video ini. Ayo, tunggu apa lagi? Dalam beberapa bulan Anda juga sudah bisa perbaiki diabetes Anda tanpa obat, tanpa herbal. Kadang-kadang solusi yang paling sederhana justru paling diremehkan. Jalan kaki. Banyak orang menganggap, cuman jalan kaki. Padahal efek biologisnya luar biasa. Saat otot bergerak, otot menggunakan glukosa sebagai bahan energi. Dan sensitivitas insulin bisa membaik juga. Bahkan berjalan ringan setelah makan saja bisa membantu mengurangi lonjakan gula darah Anda. Dan yang penting, ini murah. Tidak perlu alat mahal, tidak perlu tempat fitness. Anda mulai aja sekarang dan lakukan konsisten setiap hari. Karena tubuh manusia memang dirancang untuk bergerak. Dan gerakan utama memang jalan kaki. Tidur yang buruk juga bisa memperburuk diabetes. Jadi seperti lingkaran setan. Orang sering bangun malam untuk buang air kecil, atau badan terasa panas, atau terlalu banyak pikiran. Jadi, habis kebangun sulit tidur kembali. Akhirnya kualitas tidur rusak dan gula darah ikut jadi tinggi. Padahal tidur sangat penting untuk hormon dan metabolisme. Makanya saya selalu bilang, jangan anggap tidur itu kemewahan. Tidur itu kebutuhan biologis yang mendasar. Banyak orang yang ikuti program kami juga melaporkan bahwa baru pada saat mereka berhasil perbaiki tidur, diabetes mereka ikut membaik. Ini mungkin fakta
Paling penting, banyak orang merasa, nanti saja perbaiki gaya hidup. Padahal semakin lama gula darah Anda tidak terkendali, semakin lama tubuh terpapar kerusakan. Dan semakin susah kembali lepas dari cengkeraman diabetes. Tapi kabar baiknya, tubuh manusia punya kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan memperbaiki diri. Terutama kalau perubahan dilakukan lebih awal. Saya sendiri dulu habis kena diabetes berpikir hidup saya sudah tamatlah. Saya sudah mau nyerah pada gula darah saya yang sangat tinggi. Tapi pelan-pelan saya mulai belajar. Saya mulai mengubah pola hidup dan saya melihat perubahan nyata. Coba bayangin deh, selama hampir 10 tahun punya HbA1c yang menunjukkan bahwa saya bukan diabetes lagi. Padahal di awalnya lumayan berat diabetesnya. Banyak komplikasi juga. Pemirsa, pada akhirnya tubuh kita terus merespons apa yang kita lakukan setiap hari. Apa yang kita makan, bagaimana kita tidur, bagaimana kita bergerak, bagaimana kita mengelola stres. Semua itu memberi sinyal ke tubuh. Ingat, satu perubahan besar sering mulai dari langkah kecil. Hal-hal sederhana kalau dilakukan secara konsisten bisa mengubah nasib kita. Supaya Anda menjadi lebih semangat memulai perjalanan Anda lepas dari diabetes, silakan menyimak kesaksian dari orang-orang yang sudah berhasil.